Perkenalkan, nama saya Almira Azalia Effendi. Saya dari SD UA Taman Harapan Curug. Hari ini saya ingin bercerita legenda yang berasal dari Rejang Lebong Bengkulu Curug yang berjudul Asal Usul Batu Menangis. Dahulu kala, hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Putri Sudepa. Kecantikannya menyebar luas hingga sampai ke seluruh kutub. Putri Sudepa memiliki rambut yang sangat panjang hingga menutupi mata kakinya. Putri Sudepa memiliki kegemaran bermain di air ulu sungai yang berbentuk telaga. Jika ia sudah asik bermain di air, maka dia akan lupa waktu. Suatu hari, ketika Putri Sudepa sedang asik memandang langit, seketika muncul di dalam pikirannya untuk pergi bermain ke kerajaan kayangan. Putri Sudepa pun berkata, "Dewa yang agung, perkenalkan hambamu untuk pergi bermain ke kerajaan kayangan," pinta Putri sambil melangkahkan kakinya satu kali. Berkat kesaktiannya, Putri Sudepa tiba di kerajaan kayangan. Ia sangat terpukau karena belum pernah ia melihat keindahan alam yang terbentang di hadapannya itu. Putri Sudepa berlari dengan penuh semangat menuju telaga kecil tersebut. Ketika sampai di tepi sungai tersebut, ia kembali terpukau. Belum pernah ia melihat air sejernih ini. Akhirnya, Putri Sudepa pun memutuskan untuk bermain sepuas-puasnya di sana. Dewa kayangan yang mengetahui keberadaan Putri Sudepa sedang di telaga tersebut, akhirnya menegur Putri Sudepa dengan bijak. "Putri Sudepa, pulanglah engkau ke dunia karena hari sudah menjelang petang," ujar sang dewa. Putri Sudepa pun menjadi murung mendapat teguran tersebut dan memohon kepada dewa agar bisa bermain lagi ke sana esok harinya. Dewa kayangan pun mempersilahkan Putri Sudepa untuk bermain di sana esok harinya. Tak terasa, Putri Sudepa telah ke kayangan selama 7 hari berturut-turut. Tanpa ia sadari, Pangeran Sakti sering memandang Putri Sudepa yang sedang asyik bermain di telaga tersebut. Seketika, Pangeran Sakti jatuh cinta kepada Putri Sudepa. Akhirnya mereka pun saling menyukai. Hubungan Putri Sudepa dan Pangeran Sakti pun menyebar luas di kayangan hingga meresahkan penghuni kayangan. Akhirnya, Dewa Kayangan pun memanggil 3 orang sakti atau bisa disebut dengan Trisakti untuk membahas permasalahan ini. Ki Gonjong, Ki Tuta, dan Ki Butet adalah paman dari Putri Sudepa. Singkat cerita, Dewa tak bisa menghalangi niat putranya untuk menikah dengan Putri Sudepa. Akhirnya, Pangeran Sakti pun diturunkan ke bumi untuk dinikahkan dengan Putri Sudepa. Menjelang matahari hampir tepat di atas kepala, menandakan waktunya untuk Putri Sudepa mengantarkan makanan ke suaminya. Ia pun bergegas membawa beronang yang di dalamnya terdapat makanan. Ketika di tengah perjalanan, ia menemukan sungai kecil yang airnya sangat jernih. Ia pun berkata, mengapa selama ini dia tak mengetahui keberadaan sungai ini? Pangeran pun mencari istrinya menuju arah pulang pondoknya. Di tengah perjalanan dalam hutan, ia menemukan beronang yang berisi makanan milik istrinya yang sangat ia kenali. Ia pun memanggil nama istrinya, namun tak ada sahutan dari istrinya. Pangeran Sakti pun sangat terluka hatinya atas apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Akhirnya, ia pun memohon kepada Dewa Kayangan untuk dapat kembali lagi ke kayangan. "Wahai ayahanda, izinkanlah aku kembali ke kayangan," ujar sang pangeran sambil memohon kepada Dewa Kayangan. Itu pun berganti. Konon, di tempat Putri Sudepa duduk bersimpuh, muncullah batu persegi berbentuk kotak seperti altar yang masih mengeluarkan air mata yang sangat jernih. Konon, itu adalah Putri Sudepa yang sudah dikutuk menjadi batu. Teman-teman, walaupun kita di rumah aja, tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa 3M.